Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dulur-dulur galanya dalam keadaan sehat-sehat, rezeki lancar, tidak buntu, segala masalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita berjalan lagi. Sekarang ini kondisi lalu lintas di jalan tol Tangerang. Aku tadi masuk dari pintu tol Alam Sutra. Secara umum kondisi lalu lintas agak rame ini. Agak rame dibanding ke kemarin. Kemarin agak sepi. Tapi untuk ukuran Jakarta, Tangerang, jalan model main ini, kondisi lalu lintas sekarang ini jadilah Pak, jalan 60 km per jam. Nggak jadilah. Pokoknya bersyukur Pak ya. Daripada dia geraknya dikit, berhentinya lama. Nah, lama-lama ini masih pacak 60, agak naik 80 juga masih pacak ini. Cuaca hari ini cukup bagus juga. Jadi cuaca yang memang sesuai dengan jamnya. Jam sekarang ini jam 9:47. Lanak jam 10. Nah, matahari cukup bersinar ini ya. Kalau uji dokter tuh jam 10 juga tidak apa-apa kalau nak berjemur. Jadi berjemur itu adalah salah satu trik untuk menghilangkan virus corona ataupun virus-virus lainnya yang sejenis ya, virus flu itu. Tapi kalau virus HIV/AIDS itu tidak baca. Jadi ini virus corona dan keluarganya. Nah, saya itulah kira-kira. Jam 10 ini masih bagus katanya, kata dokter. Jadi kalau kamu tuh lagi tidak kate rencana keluar, metu dulu dari rumah ya, metu dulu dari rumah maksudnya. Berjemur. Ya udah usah lama, 15 sampai 30 menit baik jadilah. Jangan sampai tertidur. Kaget berjemur jam 10 kamu tertidur kelemahan. Bangun jam 12, pas berkaca lah berubah. Jadi wong Afrika sana. Nah lah juga wong bingung. Biasanya tuh wong Palembang putih, ngapa kamu hitam berdelas itu? Jadi 15 sampai 30 menit udah cukup lah. Ya kita tuh cuma baca ikhtiar lah ya. Ngapo ini?
Oh, udah ada apa-apa. Ya, jadi kita tuh cuma baca ikhtiar sambil berdoa supaya tidak tertular di virus corona ini kan. Pecahnya tuh virus corona ini bakal panjang. Ujungnya itu kalau ketemu vaksin, nah baru dunia ini terbebas dari penyebaran yang super dahsyat pecah sekarang ini nih. Tapi bikin vaksin itu tidak gampang. Bikin vaksin itu agak lama. Kalau kemarin tuh, kalau kata pakar tuh minimal setahun bikin vaksin penyakit itu. Jadi dia tuh dimbek dari corona itulah, terus dikembang biak ke, terus dia dijadi ke istilahnya tuh pemakan, pemangsa corona lainnya, ya itu vaksin. Jadi sudah dilemah ke dulu dia, jadi tidak pecah vaksin, tidak pecah virus yang lagi aktif itu sudah dilemah ke, dirubah terus kan. Nah, cuma bikinnya itu lama, setahun. Tidak cepet-cepet. Beberapa waktu lalu sudah ada yang ngomong bahwa vaksinnya itu untuk yang di Indonesia ya, vaksinnya itu sedang dalam proses uji coba ke manusia di bulan Agustus 2020 ini. Nah, kalau uji dia tuh masuk fase ketiga. Kalau kemudian diuji ke manusia mujarab, nah jadilah itu vaksin. Makanya tugas kita nih cuma banyak berdoa supaya Allah tuh segera mengangkat virus corona ini dari dunia ini kan. Cik wae bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal kun fayakun, selesai corona itu. Tapi memang segala apa di dunia ini, segala macam di dunia ini ada hikmahnya ya. Selama ini kan banyak wong yang ngomong ya, maksudnya wong dari negara-negara lain, yang negara-negara maju itu, nah mereka itu ngaku mereka itu maju di segala teknologi, termasuk teknologi kesehatannya. Tapi buktinya begitu ada corona ini terkapar galau. Jadi bukan wong Palembang galak besak kelakar tuh. Wong di luar negeri sana juga galak besak kelakar. Besak kelakar. Iya, pastinya faktanya sampai sekarang masih banyak jumlah pecah Amerika. Banyak itu jumlah yang positif di sana. Terus negara-negara di Eropa banyak juga, terkapar juga. Ayo minta maaf, gambar agak mencong-mencong ini. Holdernya bergoyang.
agak lurus lagi lah dikit ya. Kalau kita banding ke puncaknya itu hebat lah. Teknologi kesehatan kita, terutama yang herbal-herbal ini kan, banyak sudah obat herbal ya, makjinya itu jamu. Ada kemarin itu di mana itu, di Jawa, aku lupa tempatnya. Jadi dia bikin bahan itu dari asap batok kelapa. Batok kelapa itu dibakarnya, terus disuling apa mana itulah. Ada cairannya. Nah, cairannya itulah yang diminum. Sembuh katanya. Banyak yang ngomong. Bahkan aja ada satu lembaga negara yang pesen 2000 botol ke dia. Ada juga temuan dari pakar mikrobiologi Indonesia di Jakarta ini. Ada obatnya. Herbal galau. Pokoknya 99% bahan dari obat itu herbal. Nah, 1%-nya itu racikan mereka. Jadi mereka nih ngomong dari tahun 99 itu sudah sudah meneliti ya. Sejak ada flu burung itu, mereka sudah meneliti tentang virus corona dan kroni-kroninya. Nah, makanya mereka kemudian declare bahwa sudah nemuin obat herbal. Dan banyak sudah yang sembuh katanya. Tapi pertanyaannya ngapo tidak dipakai di seluruh Indonesia kalau memang sembuh Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Itu harus ada investigasi lanjutan. Karena obat herbal ini belum dilakukan uji klinis katanya kan, takut berbahaya. Tapi kata wong yang punya obat ini sudah daftar ke BPOM. Kalau sudah daftar ke BPOM dan keluar, sudah register itu, keluar izin dari BPOM, berarti obatnya yang pasti tidak bahaya untuk dikonsumsi. Nah, soal kemudian apakah ampuh atau tidak, itu sudah uji klinis. Harus uji klinis, nah BPOM tidak berwenang untuk, tidak punya otoritas untuk nentukan satu obat itu bagus untuk mengobati penyakit atau tidak. Nah, tapi uji wong itu banyak sudah sembuh. Belum lagi empon-empon, ujinya empon-empon itu dari jahe, apalagi itu lengkuas. Nah, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak cepat kena penyakit, termasuk corona ini mental ya.
pecak preman zaman dulu itu kan, kebel, dikapak, tidak apa-apa. Wah, nah itulah kira-kira kalau minum empon-empon, dimasuki virusnya mental, mati. Memang kalau cerita soal corona ini tidak habis-habis. Nah, tadi ada juga dokter Taiwan ngomong. Dokter Taiwan itu ngomong kalau saat ini sebaiknya jangan dulu berkumpul makan, tetap jaga jarak dengan wong-wong yang sudah dinyatakan kesembuh dari virus corona, dari COVID-19 ya. Karena ada potensi bahwa virus corona di badan dia itu pacak balik lagi. Jadi belum clear nian. Nah, ujinya mah itu. Uji dokter Taiwan ini tadi. Bener dak, nah wallahu alam. Jadi kalau kita baca tentang corona ini, kadang kita bingung dewek. Ini ngomong ini ngomong itu. Pecah bertentangan galau itu. Yang mana yang benar? Kalau urusan agama kita bingung lemah, balik ke Quran dan hadis. Nah, kalau urusan kelakar uang ini kita bingung balik ke mana. Pokoknya yang penting kita jaga jarak, belah, jaga jarak, cuci tangan terus, nemen-nemen kan. Pecah kita tuh habis megang apa, nah, cuci tangan pakai sabun, ujungnya yang paling ampuh nih itu. Kalau hand sanitizer itu, kalau ini baik, kalau sabun tuh jauh, sabun tuh udah kate. Nah, baru pakai hand sanitizer. Dan tidak usah salaman-salaman dulu lah. Omong ke lah ke uang itu, bukan sombong kita nih. Bukan sombong. Kondisinya sekarang ini yang tidak mungkin ke untuk kita salaman. Nah, ngerti lah kalau uang baik itu pasti ngerti dia. Baik dan wawasannya luas ya. Kalau baik wawasannya sempit, tetap beda singgung. Nah, ngapa pula kalau diajak salaman ini, bisa sombong ya, oi. Macam itu dia ngomong. Nah, laju macet ini. Macet ini nih. Kita lah nak nyampe di pintu tol Tomang. Kalau kemarin itu habis pintu tol Tomang, aku ngembek jalan ke kiri, flyover yang ke kiri. Jadi lingkar dalam, Pluit namanya. Kaget kalau lewat kiri itu Pluit, ada ngelewatin Ancol, Tanjung Priok, nah itu. Nah, sekarang kita coba lewat kanan, ya. Kalau lewat kanan nih lingkar
dalam semanggi namanya. Lingkar dalam semanggi ini mulai dari Selipi, kemudian Mampang, Tebet, Cawang, dan seterusnya. Nah, kalau nak ke Bogor lewat lingkar dalam semanggi ini, oh, ada ambulan. Ambulan ini kalau dulu awal-awal virus corona itu nyebar di Indonesia nih, seringnya terdengar. Cuma mak ini hari sudah agak berkurang. Mudah-mudahan ini pertanda baik kan. Dikit uang yang dibawa ke rumah sakit gara-gara corona. Ah, kira-kira cak itulah simpulannya. Ya, kita berpikir positif ya lah. Semoga pikir positif itu jadi doa kan. Nah, depan kita tuh pintu tol Tomang. Ngomong soal ambulan ini, kamu pernah gak terjingok merhati ketulisan ambulan itu? Nah, kalau kamu jingok tulisan ambulan itu kan terbalik. Kira-kira ngapo lah wong nempel ke tulisan ambulan itu terbalik. Biasanya galak di depan, bagian depan ambulan itu, nah ditempel ke. Juga di lambung kiri kanan biasanya. Nah, ngapo lah itu ditulis terbalik. Kurang gawe ya penulis terbalik. Kan maconya susah. Karena kita sudah tahu bahwa itu mobil ambulan. Jadi kita tahu bacanya ambulan. Kalau kita tidak tahu agak lama dikit nyingoknya kan, apalagi mato kalau sudah plus. Tambah lama. Nah, kira-kira tahu tak? Mungkin sudah ada yang tahu Nah, bagi yang belum tahu, jadi tulisan ambulan itu sengaja untuk tulis terbalik ditempel ke terbalik itu supaya